Minasan gokigen yo, Sensei Dika desu, dosen yang suka game. Selamat datang di episode Sensei. Sesuai dengan tema, gue akan melanjutkan SpongeBob SquarePants Tower Defense. Dan kemarin progresnya gue mendapatkan Smithy. Mungkin bagi teman-teman yang udah lama main di game ini ya biasa aja, mungkin pet gue atau misalnya mythic. Tapi buat Sensei itu adalah sebuah progres guys. Jadi kita akan lanjutin lagi stage 5 stage berikutnya. Gue nggak tahu lawannya siapa. Jadi seperti biasa ya guys ya, let's do this! Let's go. Ayo. Mari kita main game bersama Sensei Dika. Sensei Dika pengen apa? Pengennya claim daily dulu, claim daily. Kita duitnya sudah ada. Sensei harus belanja dulu ritual sebelum bermain. Kita bisa beli mythic chest 15.000. Ya udahlah, gue nabung aja dulu ya. Summoning nggak sih? Tanggung nggak sih? Apa nanti aja kali ya. Kita udah melawan jellyfish. Terus kita ngelawan Man Ray hari ini guys. Let's do this guys. Kali ini gue mau pasang Karen. Karen nunggu di sini aja, Nice. Pas lagi Karen udah habis. Ya Allah Squidward, kamu selalu malas hidupnya. SpongeBob rajin terus ya SpongeBob ya. Oh lawannya jellyfish guys. Berarti apa yang kita lindungi? Oh, brankas Tuan Crab. Jadi jangan sampai kemasukan jellyfish guys. Oke, kita tetap pakai Sandy karena Sandy GG di sini. Nice, jangan bertumpuk deh kali ini kayaknya strategi gua. Jadi kalau Sandy-nya masih belum bisa ngehandle, berarti gua akan ngehajar pakai Smithy. Planetanya banyak banget guys. Sambil ngobrol-ngobrol lagi seperti biasa. Hari ini selain gue bermain dan menunggu hasil gelombang dari ini, mungkin gue akan sedikit ngobrol tentang, sebenarnya gue gatel banget pengen summoning. Gue pengen banget summoning karakter-karakter di sini guys. Tapi ya gue udah ngerasain sih progress game ini tuh semakin lama semakin susah untuk mendapatkan diamond ya guys ya. Nanti kalau emang layak gue harus tamatkan gelombangnya dan layak gue grinding ya gue bakal beli ya namanya Robux ya. Kita beli diamond, kita summoning. That's good bro, that's good. Sebenarnya kalau dari level ini tuh gue nggak butuh namanya terlalu banyak level up atau upgrade guys, biarin aja. Gak begitu talkative, gak begitu banyak ngomong. Ya karena gue harus ada persiapan hari ini tuh karena memang ujian online dan ada kelas gitu. Ya nggak apa-apa. Loh berarti saya ada di mana? Ya gue lagi cuti. Guys. Gue cuti sampai tanggal 31. Nah kayak ngabisin cuti ya, mengisi kesantaian Sensei sih sebenarnya ya sudah ada di sini hadir dengan kalian gitu. Oh iya, Sensei mau ngucapin siapapun kamu ya yang nge-subscribe Sensei baru-baru ini, dari episode kemarin ada satu, dan juga ada dari shot juga ada yang komen bilang aku subscriber baru nih, selamat datang, thank you banget udah subscribe Sensei Dika. Biarin bodo amat, yang penting gue ngomong sama subscriber gue dulu. Terima kasih dan selamat datang ke Dojo Nian, dan mudah-mudahan kalian betah dengan video-video Sensei yang banyak chaosnya ya. Kadang mohon maaf nih guys, ini gue harus disclaimer dulu. Bentar, gue pasang Sandy deh. Sandy lebih GG. Disclaimer dulu, sebenarnya gue memang dosen gitu. Dan mungkin dari beberapa dari antara kalian itu kayaknya, ih kok dosen kok ngomongnya apa sih, suka toxic segala macam. Sensei sebenarnya seperti ini guys. Jadi bukan topeng ya. Gue bukan krisis identitas kalau membuat YouTube ini ya, karena posisi Sensei nanti kalau misalnya ada di kampus ya berarti gue adalah sebagai dosen yang secara akademik, secara profesional gue kerja. Tapi kalau misalnya
di depan kamera, ada di YouTube, kalian melihat sensei ada di YouTube, berarti sensei bukan ganti topeng. Sensei dan Pak Andika di kampus itu adalah mode. Ya berarti kayak ibarat kata kalau ada mod hard, mod easy, ada kan? Ada namanya mod santai. Ya, sensei pakai mod. Ya berarti aura sensei untuk di dalam YouTube ini khusus untuk teman-teman melihat mode sensei Dika. Apakah ini kalian melihat sensei ini berakting? Bayangin, gue udah videonya tuh banyak dan gue udah melakukan ini sekitar 4 bulan dan gak mungkin gue harus acting, gak mungkin gue harus menipu diri sensei untuk berhadapan dengan kalian, ya berhadapan dengan kalian dengan berbicara seperti ini. Enggak, walaupun memang cara penyampaiannya ada satu mahasiswa dia bilang, lihat ya Pak Andika bikin YouTube gitu, cara ngomongnya masih ada dosen-dosennya. Ya sebenarnya sih antara salah dan tidak ya, karena memang penyampaian gue juga nggak begitu banyak tentang apa ya namanya ya, nggak kelihatan seperti anak muda ya, gue udah tua gitu, wajar. Tapi jujur, gue menggunakan atau gue menyebut diri gue itu bukan saya tapi sensei kan. Ya karena memang di sini adalah mode-mode. Di sini adalah suasana atau dunia sensei. Di sini teman-teman bisa melihat dan menikmati game yang sensei mainkan. Bicara tentang pekerjaan deh, ya gimana sih jadinya rasanya jadi dosen? Ya bagi teman-teman yang pengen, sebenarnya gini deh, gue pengen cerita hal yang menarik. Ya tetap aja tentang hidup sensei. Mungkin gua ya ngomongnya ya agak sensei dulu ya. Gua dulu kuliah kan gue bandel. Ya udah itu mah kalau udah bandel gue udah absolut. Cuma gua menjadi dosen itu bukan cita-cita gue sebenarnya. Nggak, boro-boro waktu gue cita-cita itu waktu SD atau waktu kecil gue pengen jadi dokter guys. Dika pengen cita-citanya jadi apa sih? waktu sekolah gue pengen jadi dokter. Seiring berjalannya waktu, usia gue bertambah dan gue udah mulai mengenal sedikit demi sedikit tentang dunia ini, gue berubah. Gue bisa sebenarnya gue punya punya keahlian, gue bisa gambar. Ya, tapi memang gambarnya gambar tangan doang. Dulu gue suka anime, ya udah gue suka gambar. Wow, Menre kabur. Menre nakal ya. Menre nakal ya. Hayo Menre nakal. Terus habis itu gue bilangnya gini kan, gue tuh gak pengen guys. Awal tuh gue gak pengen jadi seorang pengajar. Karena waktu semenjak gue masih sekolah itu gue benci banget namanya guru. Maaf, gue ngerebel guys, sorry. Ini disclaimer, kalian jangan ikutin sensei. Jangan ya deh ya. Guru, dosen adalah orang yang, terutama guru-guru gue dan dosen-dosen gue, mereka itu sangat berjasa, sangat membantu, dan beneran pahlawan tanpa jasa ya itu beneran mereka gitu. Mereka yang pernah ngajarin sensei adalah berharap pengen sensei pinter, berharap pengen sensei sukses. Udah itu doang. Sama, dan itu gue ngerasain. Saking gue gak suka, saking gue kesel sama guru, sampai sensei bersumpah ketika lulus dari S1, gue kan mulai dari D3, terus habis itu ke S1. Ya kampus gue waktu itu di IPB. Gue bersumpah sama diri gue, coba bayangin, gue gak mau jadi seorang pengajar. Dan cita-cita sensei ketika lulus itu pengen kerja di perusahaan
Dan entah itu apa itu perusahaannya, entah apa itu perusahaannya, misalnya ada di Sudirman, di SCBD, yang hype ya, budak korporat banget gayanya ya, pakai MacBook, ke Tumblr, terus nongkrong di cafe. Dan itu yang Sensei pengen dulu. Dan you know what? Nggak bisa. Gue nggak bisa, guys. Ya, perjalanan saya memang banyak, satu-satu nanti gue akan jelasin dulu kenapa, dari mana. Dan memang yang gue jelasin untuk hari ini adalah dulu gue nggak suka namanya guru gua dan juga dosen gua, dan sehingga saking gua nggak sukanya dan karena gua nggak sukanya bukan karena gurunya dan dosennya itu adalah tidak kompeten untuk mengajar, tidak, tapi nggak sukanya dari sifat sensei yang bandel. Tahu lah kalau misalnya kalian di sekolah, kalian di kampus, ada dong anak yang nakal gitu ya, anak laki-laki yang nakal. Nah itu sensei dulu. Oh my god, malu gue ceritanya. Dan gue bersumpah untuk tidak akan menjadi seorang guru maupun jadi dosen gitu. Gue udah ngomong. Dan akhirnya apa? Kejadian. Jadi saat gue S2 itu gue berpikiran, tetap ya, waktu itu pas awal masuk ke S2 itu gue berpikiran pengen ya udah, tetap niat gue masih pengen kerja di perusahaan tuh masih ada, apapun lah itulah. Tapi guys, gue berpikiran karena gue bandel, IPK gue jelek, dan gue punya kesempatan untuk bekerja, mendapatkan S2, gue tobat, gue belajar tuh guys, asli. Nih Menre bandel ya, ayo. Oh enggak, aman. Gue bandel guys, gue bandel banget. Dan akhirnya gue tobat saat pas lagi S2. Jadi bener-bener gue belajar karena gue gak punya kelas gitu ya. Jadi S2 gue itu adalah langsung bikin tesis, dan otomatis memang tidak ada kelasnya, sehingga Sensei gak punya teman satu kelas, teman untuk diskusi. Dulu ada memang, tapi beda jurusan. Sehingga Sensei harus bertahan dengan ya sendiri. Apa-apa harus ngurusin diri sendiri gitu. Materinya ini apa, cari tahu. Saya buka Google, dulu masih belum ada AI, jadi buka Google, terus habis itu melihat ini apa yang dimaksud sih gitu kan. Dan itu buka buku. Tahu nggak, tempat nongkrong Sensei waktu S2 adalah di perpustakaan. Saking Sensei memperbaiki hidup Sensei. Memperbaiki. Pengen namanya meluruskan hidup yang sudah melenceng. Itu tahu gak rasanya kayak gimana guys? Smithy Mick Jagger. Mick Jagger penyanyi Rolling Stone. Sorry. Nah, Smithy Wemberman Jessamine Jemen. Gue salah lagi ngomong. Udah bodoh. Dah. Gue sekarang upgrade deh. Menre-nya kuat coy. Menre kuat coy, gak main-main. Terus akhirnya di saat itulah Sensei merasa cinta dengan namanya pendidikan, cinta dengan penelitian Sensei. Dari pagi sampai pagi di perpustakaan. Jadi waktu pas di sana itu memang ada ruangan 24 hours guys. Jadi gue di situ dari pagi sampai pagi. Ya, memang pulang juga sih, terus habis itu belajar terus ya. Tapi memang ada satu teman di sana namanya Faisal. Hai Faisal, if you watching me, I'm here right now dude. Oh my god. Nah terus tar gue chat dia deh untuk invite promo untuk YouTube channel gue ya, kalau misalnya dia pengen lihat gue ya ada di sini. Nah terus yang lucunya adalah ketika gue udah mulai suka dengan akademik ya, penelitian, kenapa gue nggak jadi dosen? Nah di situ, dan memang Tuhan memberikan jalannya guys.
Tuhan memberikan jalan cerita sensei. Nih loh, kalau pengen jadi pengajar, pengen jadi dosen, langsung ketemulah dulu mantan rektor Universitas Yarsi. Beliau mengajak sensei untuk gabung menjadi dosen, dan habis itu, tada, sensei di sini. Ya. Dan akhirnya sensei melihat mahasiswa-mahasiswa sensei, ada yang pinter, ada yang rajin, ada yang nakal, ada yang rebel, ketemu yang macam-macam. Tapi sensei itu kayak melihat diri sendiri, guys. Bahkan ada satu mahasiswa yang ngomong, aku pengen kalau udah ketika jadi lulus dari kampus, pengen kerja di SCBD, pengen kerja di Sudirman. You know what? Itu sama seperti sensei melihat pencerminan diri. Wah, ya sebenarnya gak ada yang salah dengan pekerjaan itu. Cuma sensei merasa melihat diri sensei saat lagi muda. Jadi ada cerminan. Nih gini. Intinya dari semua yang saya cerita di sini, ya jangan pernah membenci sesuatu, guys. Jangan pernah membenci atau tidak suka dengan sesuatu maupun orang. Jangan pernah. Mengapa demikian? Karena sesuatu yang kamu gak suka, sesuatu yang kamu benci, itu bakal baik lagi ke kamu. Oh my god. Ya, benar, balik lagi. Dan ini sesuai contoh kecil dari sensei di sini hidupnya. Sensei nggak suka namanya seorang pengajar, jadi seorang pengajar, guys. Jadi seorang pengajar, bayangin. Dan saya suka pekerjaan ini. Saya suka mengajar, saya suka banget namanya membuat penelitian. Ya tetap ya berarti atas dasar apa pengen jadi dosen, ya karena passion di dalam penelitian itu. Ya nulis, saya harus nulis. Karena memang dosen itu kan wajib tridharma. Harus mengajar, harus meneliti, harus mengajar, belajar melalui penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Dan itu adalah sesuatu yang saya suka. Dan cara penyampaian saya ya seperti ini ya karena memang udah lama ya, udah biasa ngomong di depan banyak orang, walaupun bukan subscriber, tapi memang mereka adalah mahasiswa gitu loh. Plankton, diam. Dasar nakal Plankton. Oke. Cepet juga ya Plankton ya larinya ya. Ya itu. Jadi kalau kalian gak suka dengan seseorang, terutama nih cewek, ini hati-hati nih, terutama cewek apa cowok ya, gue juga gak tahu kalau cowok. Cewek sih biasanya. Kejadian banget ya. Itu saya lupa itu siapa namanya dan pernah nyeletuk. Gue tuh benci sama dia. Gue tuh siapa? Mak gue sih. Ibunya sensei. Beliau pernah bilang bahwa dulu benci banget sama bapak, benci banget sama bokap sensei, bokap gua. Karena mereka ketemunya itu ada di kampus, ya. Kedua orang tua sensei itu lulusan dari Unsud. Terus jurusannya kalau nggak salah biologi. Nah, mereka itu jadi posisi nyokap gua itu adalah junior dan waktu itu bokap adalah senior, dan mereka berdua itu masuk ke ekstra, kalau bahasanya sekarang ekstrakurikuler ya. Jadi ada organisasi tambahan, organisasi kemahasiswaan tambahan di mana menjadi seorang atau grup tim penyanyi kampus. Nah, di sana nyokap gua adalah junior dan bokap senior, instruktur pengajar gitu ya yang menyanyi. Dan dia bokap galak banget katanya, galak banget ke nyokap gua, ngebully mulu katanya.
Dan akhirnya emak lagi, nyokapnya Sensei itu gak suka, benci banget sama bokap gua guys. Benci banget sama bokap gua. Akhirnya ya entah kenapa mereka menikah gitu kan. Mereka jadi seorang pasangan suami istri dan akhirnya tada, ada Sensei di sini muncullah. Jadi pertanyaan yang saya maksud adalah jangan pernah membenci orang karena kamu tidak menutup kemungkinan orang yang kamu benci itu bisa menjadi seorang jodoh Anda. Ya seperti itulah. Ya tidak menutup kemungkinan tapi ya tergantung. Tergantung itu sebenarnya jodoh itu kan pilihan ya, mau sama dia atau enggak gitu kan. Itu kan pilihan, bukan nasib, ya kan? Karena ya kita menentukan pasangan sendiri itu adalah sebuah pilihan, bukan ya kecuali kalau memang dari kecilnya udah dijodohin ya itu beda. Terus ceritanya ya sampai menikah dan alhamdulillahnya ya mereka pernikahannya ya di umur emas kah gold marriage gitu kalau nggak salah, udah lebih dari 25 tahun, antara ke 30 tahun kalau nggak hubungan mereka. Bayangin itu udah selama apa, hampir seumur umur sensei deh itu udah hampir setengah abad mereka menjalankan kehidupan mereka bersama-sama. Ya itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nah ini ada yang nakal nih. Nih, menre nakal. Hayo, menre. What the Alhamdulillah, Hairo. Udah lumayan agak susah dan Krusty Krab 5. Oke, return to lobby. Sudah selesai guys, Thank you banget udah nonton. Kita akan ketemu lagi di next episode SpongeBob SquarePants Tower Defense yang berikutnya. Kita akan ngobrol lagi karena saya senang berbagi cerita dengan kalian. See you next time guys. Yamatane.